Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus siyam syahrul Qur'an. Al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak, Ibu, akang teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah banyak sekali melimpahkan nikmatnya kepada kita, baik dalam keadaan taat ataupun dalam keadaan maksiat. Allah masih kita beri nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat umur, di mana nikmat umur ini di Ramadan tahun lalu kita pernah meminta kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku sampai Ramadan tahun depan, dan Allah kabulkan hari ini. Itu artinya bahwa Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa mempersembahkan amal terbaik kepadanya. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik buat kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita, suri teladan terbaik kita, dan insya Allah yang akan memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak. Beliau adalah Rasulullah SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, akang teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, maka kita berbicara tentang satu bulan yang begitu dirindukan oleh Rasulullah SAW. Saking rindunya, Rasulullah itu mempersiapkan diri untuk bisa menyambut bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya ke belakang. Rasulullah sudah bersiap. Lalu kemudian ketika Ramadan akan pergi, Rasulullah adalah orang yang selalu menangis, tidak ingin ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW sangat rindu kepada satu bulan yang namanya Ramadan. Ibarat sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak rindu. Jadi kalau kita tidak rindu sama bulan Ramadan, bisa jadi karena memang kita tidak kenal dengan bulan Ramadan. Bisa jadi karena memang ilmu kita kurang banyak tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dirindukan, bulan yang sangat mulia, yang kemuliaannya itu mampu menjangkau bulan-bulan yang lainnya. Jadi kalau seluruh bulan dikumpulkan, bulan yang si pemimpin bulan itu namanya Ramadan. Dan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Kenapa begitu istimewa? Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan anugerah pada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala banyak melipat gandakan amalan, sehingga dengan amalan-amalan tersebut seorang hamba bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu, apakah Allah itu dekat? Sehingga kalau aku berdoa, aku cukup berbisik-bisik saja kepadanya, ataukah Allah itu jauh? Sehingga kalau aku berdoa, aku harus berteriak-teriak kepadanya, ya Rasulullah." Saat itu Rasulullah tidak langsung menjawab, karena ini adalah pertanyaan yang membutuhkan panduan wahyu. Tidak lama kemudian Jibril datang. Jibril membawa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah,
Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah kepadanya bahwa aku ini dekat. Sedekat apa? Allah tuh sedekat min hablil warid, lebih dekat dari urat leher kita. Lalu kemudian Allah melanjutkan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku akan mengabulkan permintaan orang yang meminta kepadaku. Hadirin rahimakumullah, ada satu hal yang menarik dari ayat ini. Ayat ini ternyata terselip di antara ayat-ayat Ramadan. Terselip di antara syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an dan uhilla lakum lailatas syiyam. Terselipnya ayat kedekatan Allah dengan kita di antara surat ayat-ayat Ramadan, kata para ulama, ini seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa kedekatan seorang hamba kepada Allah, kedekatan Allah sama hamba itu yang paling dekat di antara bulan-bulan lainnya adalah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang di bulan Ramadan ini mudah sekali untuk terbentuk amal. Banyak orang-orang yang termotivasi untuk berbuat amal. Kenapa? Karena mereka ingin memperbaiki dirinya. Mereka ingin memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak orang di bulan Ramadan yang banyak sekali mengerjakan amal. Mari kita perhatikan, tidak ada sholat yang paling banyak dikerjakan kecuali di bulan Ramadan. Sholat wajib, sholat sunat, tambah tarawih. Tidak ada puasa yang paling, tidak ada saum yang paling banyak dikerjakan kecuali di bulan Ramadan. Setiap hari, 1 bulan namanya. Tidak ada sedekah yang paling banyak dikerjakan kecuali orang-orang banyak yang ngejar di bulan Ramadan. Karena ingin pahala berlipat ganda. Plus si uangnya juga ingin dilipat gandakan. Konon kabarnya gitu. Lalu kemudian tidak ada orang yang membaca Al-Quran yang paling banyak kecuali di bulan Ramadan. Bapak, Ibu, Akang, Teteh bisa lihat di bulan Ramadan itu hampir di semua masjid dimanapun kita berada itu pasti banyak yang baca Quran. Di rumah-rumah juga banyak yang baca Quran. Di bulan Ramadan tiba-tiba keluarga punya agenda baca Quran, tilawah bareng, khataman bareng. Lalu kemudian di kantor-kantor juga, di tempat pekerjaan. Jadi diwajibkan baca Quran dulu sebelum bekerja. Di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Bahkan kalau kita mau jeli, yang suka naik kendaraan umum, kita akan melihat beberapa orang dia membuka mushaf Quran ketika duduk di angkot. Jadi banyak orang yang termotivasi untuk beribadah, beramal baik di bulan Ramadan ini. Kenapa orang-orang begitu termotivasi untuk banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini? Karena memang Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Banyak orang yang baca Quran, banyak orang yang menghafalkan Al-Quran juga. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu, ditambah hafalannya. Bahkan khatamnya ulama terdahulu tuh bisa sampai 60 kali dalam 1 bulan. Bedanya kita dengan ulama zaman dahulu dalam hafalan nggak terlalu jauh. Kalau ulama zaman dahulu, Bapak Ibu, itu mereka hafal di usia masih kecil, hafal dari surat Al-Fatihah sampai Anas. Padahal masih kecil. Sama kita juga nggak jauh beda. Kita itu hafal surat Al-Fatihah dan Anas. Surat Al-Fatihah dan Anas. Kalau ulama terdahulu di masa kecil itu udah hafal Al-Fatihah sampai Anas. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dan Al-Quran ini adalah petunjuk.
bagi siapapun yang sedang mencari petunjuk. Sebagaimana Rasulullah SAW saat itu ketika lagi banyak persoalan, memikirkan banyak sekali kejahatan, kriminal di kota Mekah. Lalu kemudian Rasulullah SAW saat itu naik ke Gua Hira, dan Allah memberikan petunjuk dari semua permasalahannya. Jawabannya adalah Al-Quran ternyata. Lalu kemudian Al-Quran ini juga hebatnya mampu mengangkat segalanya. Kata Rasulullah SAW, Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwamun. Sesungguhnya Allah itu mampu mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran. Bapak Ibu, mari kita perhatikan, ketika Al-Quran ini diturunkan melalui malaikat Jibril, saat itu malaikat Jibril diangkat derajatnya oleh Allah menjadi Sayyidul Malaikah. Ketika Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, saat itu Nabi juga diangkat derajatnya oleh Allah menjadi Sayyidul Anbiya'il Mursalin, pemimpinnya para Nabi. Ketika Al-Quran diturunkan di sebuah malam, maka malam itu pun diangkat oleh Allah menjadi Lailatul Qadar. Ketika Al-Quran ini turun di sebuah bulan, bulan tersebut diangkat menjadi Sayyidus Syuhur, yaitu bulan Ramadan. Ketika Al-Quran turun di sebuah kota Mekah, maka Mekah diangkat oleh Allah SWT derajatnya menjadi Al-Mukarramah. Maka dari sini bisa kita bayangkan, Bapak Ibu Akang Teteh, kalau ternyata Al-Quran ini mampu mengangkat derajat malaikat, mampu mengangkat derajat Nabi, mampu mengangkat derajat bulan, mampu mengangkat derajat malam, mampu mengangkat derajat kota, bagaimana kalau Al-Quran ini kita tanamkan di dalam hati-hati kita? Kita hidupkan di rumah-rumah kita, ditanamkan di dada-dadanya kaum muslimin. Maka Allah SWT pasti akan mengangkat derajat kita semua sebagaimana janjinya. Maka dari itu, kalau hidup kita ingin mulia, hidup kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.